Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 101-104. Aku memarahimu beberapa kali, tetapi kamu tidak bisa menerimanya. Wow! Guk, anjing kuning besar yang tergeletak di halaman menggonggong dengan ganas ketika dia melihat ini. Ketika Liu Shan melihat anjing kuning besar, yang sebanding dengan ukurannya, momentumnya menjadi sedikit lemah, dan dia bergumam, Li Fugui, biarkan wanita bau itu keluar dan pulang untukku. Li Fugui menyipitkan matanya dan berkata, Liu Fugui 3, rumah saudari Jinyi ada di sini. Rumahmu, rumah itu hilang, dan, apakah kamu belum membayar gajimu? Wajah Liu Shan sedikit berubah, dan kemudian dia berkata dengan kaku, ini urusanku. Apakah itu penting bagi Anda? Tentu saja, mereka bekerja untuk saya, tetapi Anda menelan gajinya. Bagaimana ini tidak ada hubungannya dengan saya? Li Fugui benar-benar berpikir tampar Liu Shan. Bajingan Liu Shan berkata, ini urusan saya, biarkan mereka menemukan saya. Li Fugui berkata dengan dingin, oke Liu Shan, Anda juga orang yang berpengetahuan. Apa sifat dari masalah ini? Anda sangat jelas tentang konsekuensinya. Saya akan memberi Anda dua pilihan, memberikan uang atau masuk penjara. Liu Shan sadar ketika mendengar ini, dan berteriak, kamu biarkan Jinyi keluar, dia keluar dan aku ada uang. Liu Shan, apa yang kamu inginkan dariku? Li Fugui hendak berbicara, ketika Jinyi keluar dan berbicara dengan suara dingin. Liu Shan segera mengutuk, pelacur bau. Kamu adalah istriku? Apa yang terjadi denganmu di rumah orang lain? Kamu berharap aku bisa mati, kan? Sudah kubilang, jika kamu tidak pulang denganku, aku akan memukulmu sampai mati. Saudari Jinyi berkata dengan kosong, Liu Shan, aku ingin menceraikanmu. Cerai? Tidak. Aku tidak akan menceraikanmu. Jika kamu menceraikanku, bagaimana aku bisa menghasilkan uang? Liu Shan menyesap anggur lagi, dan berkata dengan sedih, Jinyi, saya sudah setuju dengan saudara Qiang, jika Anda tidur dengannya selama 1 malam, dia akan memberi saya 10.000 yuan, dan saya akan menemukan Anda yang baik. Kamu dapat menghasilkan ratusan dolar sehari di tempat kerja. Saya akan menunggu Anda pergi bekerja. Wajah Sister Jinyi sangat marah. Dia menggigit bibirnya, dan berkata dengan nada sedih, Liu Shan, saya masih istrimu sekarang. Apakah kamu malu? Malu? Kamu pria besar, kamu benar-benar ingin menjual istrimu. Liu Shan berkata sambil tersenyum, ini hanya sementara. Jinyi, kamu percaya padaku. Aku pasti akan mendapatkan kembali apa yang aku kalah, tunggu saja. Aku ingin menceraikanmu. Jinyi menoleh dan mengucapkan kata demi kata. Liu Shan sangat marah, dan hendak melompati pagar dan bergegas masuk untuk memukul seseorang, berteriak, pelacur bau, kupikir kulitmu gatal. Li Fugui tidak tahan lagi, dan menamparnya, tampar. Liu Shan langsung ditampar oleh Li Fugui dan dijatuhkan ke tanah. Li Fugui berkata, saudari Jinyi, lakukan panggilan telepon dan panggil para pekerja itu. Jinyi mengangguk, mengabaikan Liu Shan di tanah yang melolong dan menghina, dan kembali ke halaman. Nyatanya, Li Fugui sudah memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Tidak apa-apa jika Liu Shan tidak datang, tapi begitu dia datang, rencana Li Fugui benar-benar berhasil. Dalam waktu sekitar 10 menit, semua pekerja tim konstruksi yang tinggal di gudang belakang gunung datang, dan mengepung Liu Shan dengan segerombolan. Liu Shan menyeka matanya, dan berkata dengan tegas, apa yang akan kamu lakukan, Dongxi? Aku kakakmu, sialan. Kontraktor meludah dan mengutuk, pergi ke kakak ibumu, aku di sini denganmu. Demikian kakak, tidak apa-apa jika Anda menghasilkan uang, tetapi sekarang kami telah menelan uang hasil jeripayah kami. Siapa saudaramu? Keluarkan uang Anda. Liu Shan berkata sambil tersenyum, Dongxi, tunggu sebentar lagi, jangan khawatir, saya tidak akan kehilangan uang yang saya berutang padamu. Jangan datang ke sini, kamu harus memberikan uang sekarang, tapi tidak apa-apa jika tidak, kami akan memanggil polisi dan mengirimmu ke penjara. Jangan salahkan kami, masalah ini adalah bahwa Anda tidak baik dan tidak benar terlebih dahulu. Kata kontraktor sambil menatap, wajah Liu Shan tiba-tiba menjadi hijau dan
Pucat, semua pekerja ini adalah mantan bawahannya. Li Fugui berkata dengan cemberut. Liu Shan panik. Dia tidak peduli berteriak pada Li Fugui barusan, jadi dia buru-buru memohon dan berkata, Fugui, aku tidak punya dendam yang besar terhadapmu. Kamu tidak bisa benar-benar mengirim saya masuk. Li Fugui berkata dengan benar, kamu mempertaruhkan semua uang hasil jerih payahnya. Sekarang bukan aku yang ingin membuat masalah denganmu, tetapi seseorang yang ingin membuat masalah denganmu. Kamu telah menemukan orang yang salah. Fuji, saya mohon, bisakah Anda meminjamkan saya uang, selama Anda meminjamkannya kepada saya, meskipun itu sapi atau kuda Anda, saya akan mengembalikannya. Liu Shan menangis dengan getir, dan berlutut di depan Li Fugui. Dibandingkan dengan berada di penjara, wajah atau sesuatu tidak penting sama sekali. Hati Li Fugui sangat bahagia, tetapi dia berkata dengan cibiran di wajahnya, aku bukan ayahmu, bukan kamu Bu. Mengapa kamu harus membantuku, kontraktor? Melihat sesuatu, dan dia berteriak, saudaraku, ikat dia untukku, dan pergi ke kota untuk melaporkan kejahatan itu sekarang. Beberapa pekerja bukan vegetarian. Jika Li Fugui tidak ada di sini, mereka pasti ingin memukuli Liu Shan. Sekarang setelah mereka mendengar ini, mereka bergegas maju dan menahan Liu Shan. Wajah Liu Shan menjadi pucat, perubahan besar. Berteriak dan berkata, Fugui, selamatkan aku, tolong, selama kamu menyelamatkanku, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah kamu percaya dengan apa yang kamu katakan? Li Fugui melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada beberapa pekerja untuk berhenti, dan berkata perlahan. Liu Shan melihat harapan itu, mengangguk lagi, dan berkata, itu benar, kamu mengatakannya, selama kamu mengatakannya, aku akan segera melakukannya. Li Fugui tersenyum, dan dia berkata, kamu tahu apa yang kamu seperti, kamu tidak berguna. Kakak Jinyi tidak bisa diseret ke dalam jurang olehmu, bagaimana dengan ini, kamu bercerai dengan jujur. Dan aku akan membantumu. Bukan hanya perceraian, saya pergi, pasti pergi. Liu Shansong setelah menarik napas, dia menjilat wajahnya lagi dan berkata, tapi jika kamu kaya, tidak bisakah kamu memberiku sedikit lagi? Aku tidak punya uang untuk saya, bisakah Anda memberi saya sedikit lebih banyak? Wajah Li Fugui tenggelam, dan dia berkata, ketika saya ini menunjukkan cinta, kan? Tersesat. Liu Shan tersenyum canggung dan tidak berani mengatakan apa-apa. Li Fugui menghela nafas dalam hatinya. Sebenarnya dia tidak ingin masalah ini sampai pada titik ini. Pada awalnya, Liu Shanduo adalah orang yang bersemangat dan salah satu orang paling cakap di desa. Sudah berapa lama berlalu, karena judi, keluarganya hancur, dan dia sendiri juga hancur. Kontraktor bertanya, Bos Li, apakah kita akan membiarkan dia pergi dulu? Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, ikat dia, dan bawa dia dan saudari Jinyi ke county untuk bercerai besok. Setelah perceraian, dia akan menjadi diserahkan kepada Anda. Saya akan melepaskannya. Sukses, Bos Li, Anda telah berbicara, kami akan mendengarkan Anda. Kontraktor dan pekerja lainnya tertawa dan menghela nafas lega. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang reputasi Li Fugui. Karena Li Fugui telah memberitahu mereka tidak terburu-buru. Wajah Liu Shan pucat, dia tentu saja tidak ingin diikat, tetapi sekarang dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Segera, kontraktor dan beberapa pekerja membawa Liu Shan kembali ke gunung belakang bersama. Keesokan paginya, Li Fugui bangun pagi dan pergi ke rumah kaca. Hanya dalam satu hari, rumah kaca mengubah penampilannya. Ada lereng tanah yang panjang di dalamnya, yang penuh dengan tanaman obat, yang mengejutkan Li Fugui. Dia tidak menyirami sup obat kemarin, tetapi tanaman obat di dalamnya tumbuh dengan sangat baik, memuaskan. Fugui, bagaimana? Apakah rumah kaca itu berguna? Bailin juga sangat prihatin dengan masalah ini, dan saat ini dia keluar dari rumah kaca pagi-pagi, muncul. Li Fugui menggaruk kepalanya dan berkata, Bailin, kamu yang terbaik. Kamu bisa mulai membangun rumah kaca lain secepat mungkin. Aku akan membeli benih dalam jumlah besar dan menanamnya hari ini.
Bailin sedikit mengangguk dan tersenyum. Jangan khawatir, Anda tidak perlu memberitahu saya bahwa saya juga menghubungi Anda, dan rumah kaca lainnya akan segera didirikan. Li Fugui berkata lagi, ada juga ruangan dengan suhu konstan, kita dapat membangun lebih banyak lagi. Bailin ragu-ragu dan berkata, Fugui, barang ini tidak murah. Apakah kamu yakin ingin membeli begitu banyak sekaligus? Apakah kamu punya uang sebanyak itu sekarang? Kata-kata Bailin. Menghilangkan antusiasme Li Fugui, memang, meskipun jamur awan adalah menjual dengan sangat baik dan bernilai banyak, penjualannya hanya terbatas pada daerah. Jumlah total yang dapat dimakan oleh Hotel King Long terbatas. Setelah berpikir sejenak, Li Fugui berkata, kalau begitu mari kita tunda yang ini, saya akan menghasilkan beberapa lagi setelah saya melewati penjualan di kota. Bailin mengingatkan lagi. Li Fugui menepuk pahanya dan berkata, sungguh, Bailin, aku harus mendapatkan SIM dulu, lalu membeli mobil dan kembali. Bailin mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Ya, ini langkah pertamamu, ada langkah kedua setelah itu, setelah peningkatan produksi, sebaiknya Anda mendirikan perusahaan. Buat perusahaan? Kenapa? Li Fugui menggaruk kepalanya dan bertanya dengan sedikit bingung. Bailin berkata dengan serius, ketika Anda mendirikan perusahaan, bisnis Anda legal. Tentu saja, Anda juga harus membayar pajak. Dalam hal ini, saya dapat pergi ke kota dan kabupaten untuk berbicara satu sama lain dan membangun jalan dari desa Xiaoxi ke kota. Sekarang, dengan cara ini, biaya transportasi Anda juga akan berkurang, bukan? Bailin, kamu sangat pintar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Li Fugui berkata dengan heran. Bailin berkata dengan sedikit malu. Ini hanya pekerjaan saya sebagai kepala desa, Anda belum pernah terpapar ini. Tentu saja Anda tidak tahu. Singkatnya, yang harus Anda lakukan sekarang adalah mengembangkan karir Anda, agar aku bisa membantumu lebih baik. Li Fugui mengangguk berat. Dia menatap wajah tipis Bailin, dan tiba-tiba dia memeluk wajah Bailin dan menciumnya dengan keras. Bailin tertegun. Begitu angin bertiup, kewarasan Li Fugui juga pulih. Dia tiba-tiba gelisah, dan berkata dengan canggung, Bailin, aku tidak bisa menahannya, aku tidak bermaksud begitu. Tidak perlu, jantung. Bailin berdegup kencang, dia berkata dengan wajah lurus, jangan lakukan ini di masa depan, kalau tidak kamu akan membiarkan orang lain membantumu. Ayo, Bailin, tidak apa-apa jika aku salah. Li Fugui terkejut. Bailin adalah kepala desa dan seorang mahasiswa, tidak peduli dalam hal pengetahuan, kemampuan, atau posisi. Bantuan saat ini untuknya tidak tergantikan tanpa Bailin. Mata Li Fugui akan menghitam. Oke, Fugui, aku masih punya banyak hal untuk diselesaikan, aku akan kembali dulu. Nada suara Bailin sedikit dingin, dan setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Li Fugui ingin menangis tetapi tidak menangis. Saya tidak sabar untuk memberi diri saya 2 tamparan. Nyatanya, sejak dia memeluk Bailin di komite desa malam itu, Li Fugui merasa hubungannya dengan Bailin pasti berbeda. Sekarang sepertinya itu hanya ilusinya. Li Fugui ingin mengejar dan menjelaskan, tetapi dia tidak bisa menjelaskan hal semacam ini dengan jelas, jadi dia harus menyerah dan pulang. Bos Li, ini buruk. Liu San kabur. Begitu Li Fugui kembali, kontraktor dan sekelompok pekerja dari gunung belakang bergegas turun, berteriak sambil berlari. Apa? Lari? Apa yang kamu makan? Wajah Li Fugui menjadi gelap. Kontraktor berkata dengan wajah kusam, Liu San terlalu licik. Dia bilang dia akan pergi ke kamar mandi. Kami melepaskannya, dan dia menghilang. Lupakan saja. Li Fugui tidak peduli tentang ini sekarang. Dia berkata, ngomong-ngomong, apakah Anda tahu cara membangun rumah kaca? Kontraktor sangat gembira, dan dengan cepat berkata, Bos Li, kami tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi kami dapat belajar, dan Anda puas. Oke, pekerjaan di gunung belakang setelah selesai, kamu bisa membangun rumah kaca untukku. Pekerjaan ini cukup untuk kamu lakukan setidaknya selama 1 tahun. Li Fugui melambaikan tangannya dan kembali ke rumah.
Kontraktor dan sekelompok pekerja sangat terkejut. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Jika tidak, mereka tidak akan datang ke sini. Sekarang Li Fugui memiliki aliran pekerjaan yang harus dilakukan. Mereka secara alami menginginkannya. Fugui, apa yang kita lakukan hari ini? Tidak lama kemudian, Janda Liu menemukan Li Fugui bersama 10 penduduk desa yang direkrut. Li Fugui berkata, bantu saya merawat jamur awan di ruang suhu konstan dan bahan obat di rumah kaca hari ini. Saya akan membawanya ke kabupaten. Janda Liu mengangguk dan hendak pergi. Li Fugui buru-buru berteriak, Saudari Liu, tunggu sebentar. Wajah Janda Liu memerah, melihat bahwa Li Xiuling dan yang lainnya tidak menyadarinya. Dia bertanya, Fugui, ada apa? Li Fugui menatap Liu dengan sedih, kuku janda itu tertutup lumpur. Dia berkata, Saudari Liu, kamu tidak harus bekerja. Kamu bisa menjadi pemimpin tim dan bertanggung jawab menugaskan mereka untuk melakukan sesuatu. Hati Janda Liu menghangat, dan dia berkata, tidak apa-apa, orang lain akan bergosip. Mereka berani, Li Fugui berkata dengan dominan, saya bosnya. Apa yang bisa mereka katakan? Anda hanya mendengarkan saya. Ngomong-ngomong, Saudari Liu, saya punya masalah yang lebih penting jika saya ingin menyerahkannya kepada Anda. Saya tidak merasa lega menyerahkan masalah ini kepada orang lain. Jadi saya hanya bisa menyerahkannya kepada Anda. Dari kalimat itu, dan dia segera berkata, Fugui, bicara saja, kamu bisa Sister Liu tahu bagaimana melakukannya, Saudari Liu. Saya menggunakan sup untuk mengolah bahan obat, dan Anda tahu bahwa sup adalah resep rahasia yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Jadi Anda akan menyiapkan sup, dan orang lain akan memasaknya, lalu menyiramnya 2 kali sehari. Anda tahu itu. Li Fugui dengan sungguh-sungguh mengingatkan, sup herbal adalah rahasia terbesarnya, baik sekarang maupun di masa depan. Baik Li Xiuling maupun Su Wanwan tidak punya waktu untuk melakukan ini. Jadi Li Fugui hanya bisa menyerahkannya pada Janda Liu. Selain Li Xiuling dan Su Wanwan, Janda Liu adalah orang yang paling dia percayai. Dan Li Fugui sendiri tidak bisa melakukan ini. Jadi hanya Janda Liu yang menjadi kandidat yang paling cocok. Setelah masalah ini ditangani dengan baik, Li Fugui berani benar-benar menjadi penjaga toko lepas tangan. Fugui, aku mengerti maksudmu, yaitu formulanya tidak boleh diketahui siapapun, kan? Jangan khawatir, aku pasti tidak akan memberitahu orang lain, kata Janda Liu tanpa ragu. Li Fugui tidak memperlakukannya sebagai orang luar, tetapi memperlakukannya dengan baik, benar-benar mengubah hidupnya, dan menyelamatkan saudara laki-lakinya. Janda Liu merasa bahwa meskipun dia menjual dirinya kepada Li Fugui, itu tidak akan cukup, kembalikan. Saudari Liu, saya akan menyusahkan Anda dengan masalah ini. Li Fugui melepaskan hatinya, menyerahkan resep yang tertulis di sakunya kepada Janda Liu, dan berkata, setelah membacanya, hafalkan, lalu bakar menjadi abu. Janda Liu mengangguk berulang kali untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah Li Fugui mengatakan beberapa tindakan pencegahan lagi, dia kembali ke kamar dan menyapa Li Xiuling. Pada saat ini, Saudari Jinyi tiba-tiba keluar dengan anak di pelukannya, dan berkata, Fugui, apakah kamu akan pergi ke kota? Li Fugui mengangguk, dan berkata secara proaktif, Saudari Jinyi, apakah kamu membutuhkan aku untuk membawakanmu sesuatu? Saudari Jinyi berkata dengan agak malu, bisakah kamu membawakanku susu bubuk? Dalam beberapa bulan, sudah waktunya untuk berhenti menyusui. Jadi aku ingin menyiapkan susu bubuk terlebih dahulu. Oke, begitu, ketika aku kembali bawakan untukmu. Li Fugui setuju. Saudari Jinyi menunjukkan rasa terima kasihnya, dan berkata dengan suara rendah dengan malu-malu, kekayaan, dan terlebih lagi, telah meningkat kembali, dapatkah kamu menekannya untukku? Wajah Li Fugui tiba-tiba merasa sedikit bersalah. Dulu di rumah Liu San baik-baik saja, tapi sekarang ini rumahnya. Jika Li Xiuling mengetahui hal ini, bahkan jika Li Xiuling tidak mengatakannya, bisakah dia tidak keberatan? Saudari Jingyi sedikit dia berkata dengan kecewa, kekayaan, kamu tidak bisa melupakannya, aku tahu itu tidak nyaman untukmu. Saudari Jinyi, aku akan membantumu.
Li Fugui takut saudari Jinyi akan salah paham. Jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saudari Jinyi, bagaimana dengan ini? Kamu menungguku di belakang rumah. Ada kamar mandi di belakang rumah. Tidak seseorang pergi ke sana pada siang hari." Bagus. Saudari Jinyi tersipu dan jantungnya berdetak lebih cepat. Setelah menidurkan anak itu, dia meletakkannya di kamar dan menyelinap ke belakang rumah. Li Fugui panas di sekujur tubuh, dan pikirannya sedikit berantakan. Aku menyelinap masuk. Kamar mandi dibangun dengan jerami atau semacamnya. Sangat sederhana dan tidak ada lampu listrik dan tidak ada jendela, jadi sangat gelap. Li Fugui mengelak, dan ketika dia mendekat, Jing Yi berkata dengan gugup, "Fugui, apakah itu kamu?" "Kakak Jin Yi, ini aku." Li Fugui juga merendahkan suaranya. Saudari Jin Yi segera berhenti berbicara, tetapi melepas pakaiannya dengan gemerisik. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara gemetar, "Fugui, aku siap." Mata Li Fugui melebar. Penglihatannya sangat bagus. Tingkat kegelapan ini sebenarnya terlihat seperti di luar baginya. Karena dia baru saja melahirkan, saudari Jin Yi memakai rok setiap hari. Tapi sekarang dia melepas roknya. Di mata Li Fugui, dia seperti kecantikan bikini di pantai sama. Li Fugui kehabisan napas, dan perlahan mengulurkan tangannya untuk menutupinya. Tubuh Sister Jin Yi langsung menegang, dan napasnya menjadi sedikit pendek. Li Fugui diam-diam menelan ludahnya, menggigit lidahnya lagi, dengan paksa menahan kegelisahannya, dan mulai memijat perlahan. Tidak lama kemudian, saudari Jin Yi mulai mengeluarkan suara senandung. Li Fugui tidak tahan lagi, dia tiba-tiba memeluk Sister Jin Yi dan menciumnya. Tubuh Sister Jin Yi yang awalnya sangat rileks, tiba-tiba menjadi tegang kembali. Saat Li Fugui ingin bertindak sembrono, Nona Jing Yi tiba-tiba meronta dan berkata, "Fugui, tidak, kita tidak bisa melakukan ini. Kenapa?" Li Fugui sangat tidak nyaman dan bertanya dengan bingung. Saudari Jin Yi berkata dengan suara rendah, "Fugui, aku menyukaimu. Tapi aku belum bercerai." Li Fugui berkata tanpa daya, "Saudari Jin Yi, tidak ada bedanya. Kalian berdua akan bercerai ngomong-ngomong, Sister." Jin Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Fugui benar-benar tidak baik. Jika tidak, aku akan kasihan pada Liu San dan Xiuling." Memikirkan Li Xiuling, Li Fugui juga merasa sedikit bersalah. Dia menarik napas dalam-dalam, dan menjadi tenang segera setelah dia memulihkan suasana hati dan alasannya. Dia dengan cepat berkata, "Saudari Jin Yi, maaf, saya impulsif, dan saya seharusnya tidak seperti ini. Melihat saya seharusnya merasa beruntung. Tunggu. Sampai nanti, itu benar-benar tidak sekarang. Saudari Jin Yi, jangan katakan itu, kamu yang terbaik di mataku. Ya, siapapun yang mengatakan Anda tidak baik hanya iri." Li Fugui berkata dengan tergesa-gesa. Sister Jin Yi menunjukkan senyuman di wajahnya, memeluk Li Fugui, menciumnya secara proaktif, dan berkata, "Fugui, sudah larut, kita harus keluar, agar tidak dicurigai." Li Fugui mengangguk. Bahkan, dia juga sedikit gugup. Mendengar ini, dia berjalan keluar dari gubuk jerami. Segera, Li Fugui berjalan mengitari jalan gunung belakang, berpura-pura baru saja turun dari gunung belakang, dan kembali keluar dari halaman. "Fugui, kenapa kamu pergi ke sana sekarang?" Saudari Liu berkata bahwa jamur telah dipasang, dan sekarang ditempatkan di ruangan bersuhu konstan, sehingga Anda dapat pergi dan melihatnya. Begitu Li Xiuling melihat Li Fugui kembali, dia menjatuhkan sapu di tangannya dan mengatakan sesuatu. Li Fugui berkata dengan perasaan bersalah, "Saya baru saja pergi ke gunung, saudari, maka saya akan pergi ke sana sekarang, dan saya harus pergi ke county di sore hari." "Bagus." Li Xiuling mengangguk tanpa meragukannya. Li Fugui merasa sedikit bersalah lagi, tetapi memikirkan janda Liu, kemarahan yang akhirnya ditenangkan oleh Li Fugui terhubung lagi. Bagaimanapun, seperti ini, jadi dia memecahkan toples itu setelah pergi halaman. Li Fugui berjalan menuju ruang suhu konstan di gunung belakang. Di luar ruang suhu konstan, ada lebih dari selusin karung jamur. Pekerja lainnya sudah pergi,
dan hanya janda Liu yang masih di sana, karena takut. Melihat Li Fugui datang, janda Liu buru-buru berkata, "Fugui, semua jamur awan sudah dipetik, datang dan lihatlah." Li Fugui berjalan keluar dari ruang pengatur suhu, dan tiba-tiba berkata, "Saudari Liu, masuk juga." Janda Liu sedikit terkejut, tetapi dia tidak banyak berpikir, dan mengikuti Li Fugui masuk. Begitu janda Liu masuk, Li Fugui menutup pintu. "Fugui, apa yang akan kamu lakukan?" Janda Liu tercengang, jantungnya berdetak, berdebar-debar. Mata Li Fugui merah, terengah-engah. Dia memeluk janda Liu, dan berkata, "Saudari Liu, aku merindukanmu." "Fuji, kamu, pelankan suaramu." Janda Liu tidak melawan. Sebaliknya, dia tersipu dan berkata dalam suara rendah. Li Fugui berhenti berbicara, menggeram rendah, dan buru-buru menarik pakaian janda Liu, tetapi dia tidak melakukannya untuk waktu yang lama. Meskipun janda Liu datang ke sini, dia sangat pemalu saat ini. Dia berkata, "Jangan khawatir, saya akan melakukannya sendiri." Setelah beberapa saat, ada gerakan aneh di ruangan bersuhu konstan. 1 jam kemudian, Li Fugui membuka pintu ruang suhu konstan, dan setelah melihat tidak ada orang di luar, dia berjalan keluar dengan segar. Janda Liu keluar dengan 2 kaki secara tidak wajar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Fugui, kamu terlalu merepotkan. Bagaimana saya bisa melihat orang?" Li Fugui tersenyum dan berkata dengan penuh kemenangan, "Saudari Liu, kamu tidak bekerja hari ini, toh tidak ada yang bisa dilakukan. Kembali dan istirahat. Saya akan memberitahu mereka, kaki Anda tidak sengaja terkilir." Waktu, oke. Li Fugui setuju dengan sepenuh hati, tetapi tidak memasukkannya ke dalam hati. Janda Liu pulang perlahan. Li Fugui awalnya berencana untuk membantunya kembali, tetapi janda Liu takut orang lain akan melihat gosipnya, jadi dia menolak untuk setuju dengan hidup dan mati. Li Fugui mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon seorang sopir truk di kota. Tentu saja, dia tidak bisa membawa begitu banyak barang ke kabupaten sendirian. "Kakak Fugui, aku telah menemukanmu." Ketika Li Fugui hendak memutar nomor tersebut, seorang pemuda berlari dari persimpangan dan meneriakkan beberapa patah kata sambil berlari. Melihat orang itu datang, ekspresi Li Fugui menjadi aneh. Karena orang yang datang ke sini adalah seorang idiot. Sejak Cui Hua, istri dari orang bodoh kedua, membuat keributan besar terakhir kali, Liu San diberi pekerjaan yang awalnya diberikan kepada orang bodoh kedua, dan kedua keluarga tersebut secara alami kehilangan kontak. Li Fugui sebenarnya merasa sedikit kasihan. Orang bodoh kedua adalah teman baiknya sejak kecil, karena dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi seperti ini. "Kakak Fugui, kudengar barangmu agak besar kali ini. Bukankah kamu memanggil mobil? Jika kamu tidak keberatan, aku akan menariknya untukmu." "Bagaimana? Tidak ada uang." Dengan postur tubuh yang sangat rendah, Li Fugui dalam suasana hati yang rumit, dan dia berkata, "Bodoh, jangan marah lagi. Apakah kamu datang ke sini sendirian, atau apakah istrimu memintamu untuk datang?" Semua kesalahpahaman terakhir kali, dan begitu juga Cui Hua. "Ya, saya tidak memiliki pegangan di mulut saya, dan dia meminta saya untuk meminta maaf kepada Anda." Li Fugui sedikit mengangguk, tidak ingin mengungkit masa lalu lagi, dan berkata, "Kamu idiot, aku masih mengatakan hal yang sama. Aku memperlakukanmu sebagai teman, terakhir kali aku akan memberimu 300 sekaligus." Orang bodoh kedua segera berseri-seri dengan gembira, dan berkata, "Kekayaan terlalu banyak, 200 sudah cukup." Li Fugui menepuk kedua orang bodoh sambil tersenyum, berkata, "Apa hubungan antara kita? Katakanlah 300, beli daging untuk keluarga, beli bunga zamrud, beli beberapa hadiah, dan meningkatkan kehidupan." Li Fugui berkata dengan tenang, "Jangan katakan hal seperti itu. Selain itu, sepeda roda 3 Anda tidak dapat menarik banyak barang. Apakah Anda memiliki SIM? Hanya saja sesuatu terjadi sekali, dan orang tidak menginginkan saya lagi." Orang bodoh kedua berkata dengan tergesa-gesa. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Oke,
Kamu pergi ke kota bersamaku, dan aku akan membeli truk besar untuk kamu kendarai. Mulai sekarang, kamu akan menarik barang untukku setiap bulan. Aku akan membayar kerugian minyak, dan saya akan memberi Anda 4.000 upah untuk bulan lainnya. Saya akan hidup lebih banyak di masa depan, dan gajinya bisa dinegosiasikan. Bagaimana, Fugui? Saya bukan orang yang tidak tahu apa yang baik atau buruk. Anda telah mengatakannya, saya hanya akan mengatakan satu kata. Mulai sekarang saya akan bertarung kemanapun Anda menunjuk, tidak akan ada bedanya. Si bodoh kedua melemparkan rokok ke tanah dan menginjaknya dengan jari gemetar, dan kata berat, Li Fugui menunjuk ke lebih dari selusin tas kulit ular, dan berkata, ayo kita kerjakan, ayo bawa barang-barang ini dulu, dasar idiot, apa yang dikatakan Li Fugui? Cui Hua bertanya dengan gugup ketika dia melihat si idiot pulang ke rumah dan berhenti bekerja. Si bodoh kedua berkata dengan riang, aku sudah mengatakan semuanya, Fugui adalah teman baikku sejak aku masih kecil. Ini hanya hal kecil, jadi tidak mungkin kita benar-benar tidak memiliki kontak satu sama lain. Sebutkan masalah perekrutan. Tahukah Anda bahwa Li Gohua dan keluarganya makan daging setiap hari, dan mereka bisa mendapatkan 3.000 yuan sebulan? Berapa penghasilan keluarga kita sebulan? Si bodoh kedua berkata dengan penuh semangat, Cui Hua, kaya dan mulia kataku, izinkan aku mengemudikan truk besar untuknya di masa depan, dan beri aku 4.000 sebulan. 4.000. Benarkah? Bukankah itu 1.000 lebih banyak dari yang lain? Cui Hua tertawa lebar, lalu berkata, dasar idiot, kalau begitu kamu tidak bisa mengumpulkan uang untuk meminta barang kali ini. Jangan biarkan orang mengatakan bahwa kami tidak mengerti apa-apa. Cui Hua, terserah kamu untuk mengatakan itu, tidak apa-apa, saya sedang menunggu mobil. Saya tidak bisa membiarkan bos menunggu saya. Orang bodoh kedua meninggalkan kalimat, dan mengendarai sepeda roda 3 ke rumah Li Fugui. Li Fugui sedang menghitung jamur awan yang terkumpul dan bahan obat. Ada 15 kantong jamur awan, dan bahkan lebih banyak bahan obat. Ada 20 kantong kulit ular. Sepeda roda 3 Erlengsi hanya bisa menampung kurang dari setengahnya, dan sisanya masih perlu disebut mobil. Kakak Fugui, izinkan aku memanggilmu satu. Sepupuku ada di desa sebelah, dan dia juga punya sepeda roda 3. Si idiot itu mendapat janji Li Fugui dan sedang memikirkan bagaimana membayar Li Fugui. Melihat mobilnya tidak cukup, dia langsung membuka mulutnya. Li Fugui hendak mengangguk setuju. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Da Zuang dan istrinya Xiao Wei berjalan ke sini tidak jauh. Kaya, apakah kamu tidak punya cukup mobil? Keluargaku juga punya, dan lelaki besar itu bisa mengendarainya. Mengapa kamu tidak menggunakan milik keluargaku? Xiao Wei memiliki wajah yang cantik, dan saat ini dia membantu menata rambutnya dahinya, dan tersenyum ringan, memperlihatkan dua wajah cantik lesung pipit. Li Fugui sudah lama tidak melihat Xiao Wei sejak apa yang terjadi terakhir kali. Matanya menyala dengan api, dan dia berkata, Xiao Wei, aku baik-baik saja, tapi Da Zuang dan ayah mertuamu tidak akan keberatan. Benar, tidak. Xiao Wei tersenyum, lalu menyenggol Da Zuang yang bodoh di sebelahnya dengan sikunya. Da Zuang menyeringai dan berkata, Kakak Fugui, saya melakukan kesalahan terakhir kali. Bersambung.